Halo, salam dan bahagia. Saya Lucia Titin, CGP Angkatan 4, Kota Malang. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan rekan kerja saya, Ibu Yulia, berkaitan dengan 4 kasus yang harus saya tanyakan, saya wawancarakan kepada rekan kerja yang lain. Halo Bu Yulia, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Bu Yulia, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa saya memberikan 4 studi kasus ya. 4 studi kasus, dan Bu Yulia di sini memilih yang studi kasus keempat. Ya. Nah, saya bacakan dulu ya Bu ya kasusnya ya. Ya. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayahnya Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak, Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Bu Yulia ini bila Bu Yulia berada di posisi Pak Budiman? Gimana? Kalau dilihat dari profilnya Pak Budiman, sepertinya beliau tidak punya musuh karena anak-anak lebih menyukai pribadi beliau. Jadi orang tua saat melihat wali murid tersebut, kita harus mendatanginya dan menanyakan permasalahannya, apa yang sedang terjadi. Sebelumnya untuk mengamankan benda tajamnya kita mana? diapakan ya untuk benda tajamnya itu. Kira-kira kalau Ibu jadi Pak Budiman ini, apakah mau mendatangi siapa, Pak Anwarnya atau bagaimana? Iya, untuk mengamankan anak-anak. Mengamankan anak-anak. Iya, Nanti mendatangi beliau ya, Pak Anwar ya. Iya. Baik-baik. Dia bilang baik-baik apa yang terjadi sehingga kita cari solusi bersama-sama. Solusi bersama-sama. Nah, berarti ketika melakukan apa itu, mendekati Pak Anwar, ketika mengacungkan parang begitu, kira-kira Bu Yulia akan bagaimana? Komunikasi atau juga ikut teriak-teriak atau gimana Bu? Mungkin kalau wajarnya manusia mungkin teriak-teriak ya Bu ya, karena saya perempuan. Karena mungkin saya ya. Kalau ada guru yang laki-laki bisa diamankan dulu, minta tolong gimana, telepon atau gimana. Kalau bisa sendiri, bisa diajak komunikasi, ya diajak komunikasi. Begitu. Artinya Ibu ingin mengajak komunikasi ya dengan Pak Anwar ya. Kenapa kok sampai marah-marah menjemput anak dengan kondisi marah-marah? Jadi perlu digali. Iya. Baik. Kalau kita melihat Bu, kita ketika sedang mengajar, terus Anwar dan teman-temannya ketakutan, kita ngapain ya Bu ya kalau Ibu jadi Pak Budiman? Kira-kira dibiarkan saja atau bagaimana? Ya, kalau saya itu kelas apa? Kelas 8 masih SMP ya, kelas 2 SMP ya. Ditenangkan terlebih dahulu anaknya, tanya baik-baik apa yang terjadi sebelum berangkat ke sekolah. Mungkin ada permasalahan di keluarga sehingga ayahnya sampai marah-marah seperti itu. Itu jadi ditanya ya, sambil ditenangkan begitu ya. Ditenangkan. Ada lagi Bu? Mungkin kalau ya, menurut saya ini situasi yang tidak mudah ya. Apalagi jarang ada kayak seperti itu. Tiba-tiba marah-marah ke sekolah tanpa tahu sebabnya gurunya. Baik,
saya coba menanggapi ya berkaitan dengan jawaban dari Bu Yulia itu. Memang benar ketika kita tiba-tiba menghadapi situasi yang tidak kita duga sebelumnya gitu ya. Pak Anwar datang kemudian membawa parang, teriak-teriak. Nah, dalam pikiran kita mungkin beliau sedang marah, karena sambil memanggil namanya si Abdul itu. Saya setuju ketika Bu Yulia melakukan pendekatan dengan orang tua, begitu juga ya, dan juga melakukan proses penenangan secara psikologis kepada anaknya, yaitu si Abdul. Gitu. Nah, namun dari kasus ini mungkin kita bisa mengevaluasi bersama, kita bisa membuat perencanaan ulang sepertinya, gitu ya Bu. Dalam hal ini kita sebagai guru diingatkan bahwa kita perlu mengenali background para siswa. Background para siswa, mereka berasal dari keluarga yang bagaimana, status sosial orang tuanya dan sebagainya. Sehingga dalam upaya mengenali tersebut, saya yakin kita melakukan proses komunikasi seperti itu. Jadi bisa jadi ini kita lakukan sebagai langkah antisipasi. Nah, selain itu Abdul yang sudah kelas 8 ya, kelas 2 SMP, saya rasa ini siswa yang sudah siap ya, sudah matang. Dalam artian kita bisa ajak dia untuk berpikir, memposisikan dia sebagai anak dan memahami orang tuanya. Karena mungkin saja ya Bu ya, yang namanya orang tua ini kan ingin ditolong, pengen dibantu, pekerjaan. Karena Abdul anaknya otomatis kan wajib membantu orang tuanya. Dan tapi kan harusnya mementingkan sekolah dahulu daripada mengerjakan orang tua, karena tugasnya orang tua bekerja, tugasnya anak adalah sekolah. Iya, betul sekali Bu, itu betul. Nah, itu yang perlu kita pahamkan pada orang tua. Karena mungkin saja ya, secara ekonomi memang Pak Anwar ini membutuhkan bantuan si Abdul. Tanpa mungkin belum paham bahwa sekolah yang dilakukan oleh Abdul ini akan membuat perubahan bagi generasi-generasi berikutnya, berpendidikan lebih tinggi dan berwawasan luas. Nah, tapi mungkin di kelas saya juga ada seperti itu Bu. Jadi anaknya izin, Bu saya kerja, saya bantu ayah, otomatis saya izinkan karena ada koordinasi, ada bilang sama saya izinkan, tapi besok masuk ya. Oh gitu. Iya, kalau kejadian di saya. Nah, ini kemungkinan sepengetahuan orang tua atau tidak ya? Saya langsung kan, saya sebagai wali kelas, saya langsung tanya ke orang tuanya, apa benar ini bekerja di bengkelnya orang tuanya apa enggak? Itu sudah saya konfirmasi sebelumnya. Kalau memang iya, saya izinkan. Oh gitu. Jadi memang komunikasi itu sudah Ibu Yulia lakukan ya? Nah, itu bagus Bu. Memang harus secara sadar kita memang harus melakukan komunikasi kepada orang tua, dengan orang tua ya, kita berkolaborasi. Karena orang tua adalah partner kita di sekolah. Betul sekali. Dan ketika kita menghadapi orang tua seperti Pak Anwar ini, memang kita harus memiliki kesadaran dan pengelolaan emosi yang baik juga ya Bu ya. Di satu sisi ya kita waspada karena dia menggunakan senjata yang kita tidak tahu apakah senjata itu memang ada di situ. Tapi sebaiknya ya orang tua itu tidak membawa senjata tajam yang bisa menakuti anak-anak. Oh gitu, bisa menakuti ya seharusnya. Nah itu mungkin bisa kita lakukan. Mungkin kurangnya pendidikannya orang tua apa gimana. Nah jadinya bisa jadi. Nah ketika kita membawa si Abdul ini pada pemahaman situasi, tentu Abdul juga akan terbuka bahwa dia sangat membutuhkan sekolah untuk perbaikan pola berpikir ke depannya begitu ya. Supaya nggak ada lagi Bapak Anwar berikutnya di generasi si Abdul. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Yulia tadi benar. Kita harus melakukan pendekatan, dan dalam proses pendekatan itu pasti ada komunikasi yang kita upayakan. Dan kepada si Abdul kita juga memberikan pemahaman bahwasanya hari itu orang tuanya membutuhkannya. Ya kita istilahnya kita berikan saja istilahnya kepada
Bapak Anwar, karena memang orang tua ini kan pendidikan utama bagi anak. Iya. Sekolah ini kan membantu begitu ya. Mungkin sebelum ke sekolah itu mungkin ada miskomunikasi, anaknya nggak mau bantu seperti itu. Bisa jadi. Iya. Maka dalam proses komunikasi pendekatan Iya. yang baik dengan orang tua, kita akan menemukan jalan keluarnya. Wah, luar biasa ini Bu Yulia. Situasi-situasi yang terkadang menjadi guru itu nggak bisa ditebak ya. Iya. Nggak bisa ditebak. Tapi harus siap. Harus siap nggak siap. Iya. Meskipun Siap, ada seperti iya. Pak Anwar ini ya harus siap. Dan saya tadi juga setuju Dengan latar belakang pendidikannya berbeda-beda. Ya, Iya. betul. Saya juga setuju tadi ketika Bu Yulia waspada karena beliau membawa senjata, memanggil rekan guru yang lain yang sekiranya bisa membantu supaya senjata itu tidak digunakan yang tidak benar ya, atau melukai salah satu siswa ataupun kita sendiri. Iya. Luar biasa Bu Yulia, tetap semangat mengajar. Apapun masalahnya, saya yakin pasti kita bisa menemukan jalan keluarnya. Terima kasih Bu Yulia. Ya. Demikian tadi wawancara saya bersama Bu Yulia. Semoga apa yang menjadi pembicaraan antara saya dengan Bu Yulia ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.